Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita semua kesehatan, kekuatan, nikmat iman dan takwa di dalam kita menjalankan hari kehidupan kita, di dalam mewujud nyatakan konteks keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana firman Allah yang kami sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terkait dengan apa yang terjadi dalam konteks kehidupan kita setelah beberapa hari yang lalu di tahun yang baru ini 2024 miladiah, kita mendengar berita yang viral terkait dengan kunjungan Bapak Anies Baswedan ke bumi Papua. Fitnah yang terjadi dan sekaligus beberapa orang jamaah bertanya kepada saya baik melalui WhatsApp, media WA maupun dalam pertanyaan mereka di Facebook. Mereka bertanya kepada saya, ya Ustadz, ada berita yang mengatakan bahwa Bapak Anies Baswedan berkunjung ke Papua lalu dibaptis. Sekaligus memperlihatkan gambar bagaimana Pak Anies Baswedan kemudian dikalungkan, yang merupakan simbol daripada orang Papua untuk menyambut tamu kehormatan, pejabat atau siapapun yang mereka hormati dan hargai. Kemudian diberikan semacam kalung. Kalau di daerah-daerah lain dikalungkan beberapa bunga dan dikalungkan dengan beberapa benda-benda yang terkait dengan adat istiadat di tanah Papua. Dan itu kemudian menjadi viral dari pihak-pihak yang membawa persoalan ini ke jalur politik. Inilah fitnah hoax yang bertebaran di media-media sosial. Orang-orang yang menjilat, orang-orang yang kemudian tidak mendapat kesalahan, tidak melihat kekurangan dalam diri Pak Anies Baswedan, kemudian mencari-cari celah, mencari-cari kesalahan dengan menghina dan memfitnah hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang tidak rasional, hal-hal yang tidak logis. Tidak ada yang lebih pasti, tidak ada yang lebih tahu persoalan tentang baptisan ini kecuali insya Allah saya pribadi. Karena saya dulunya bukan beragama Islam, saya beragama Kristen dan sekaligus juga pernah menjadi seorang pendeta. Sudah banyak membaptis orang di seluruh Indonesia ini, bahkan di tanah Papua. Di mana saja saya sering membaptis orang dengan satu syarat-syarat tertentu yang menjadi aturan dogmatika gereja. Orang yang dibaptis, orang yang kemudian melaksanakan sakramen gereja yang paling sakral, pelaksanaan upacara suci yang dikenal baptisan. Ketika seseorang dilahirkan dalam konteks lembaga institusi Protestan, maka selang beberapa hari, selang beberapa minggu atau beberapa bulan atau beberapa tahun, masih dalam kondisi kecil, masih kekanak-kanakan, masih balita atau bahkan masih bayi, dalam konteks ajaran Protestan, dia harus dibaptis. Ketika dibaptis, di dalam air yang dituangkan di dalam sebuah bejana, ditaruh air dan kemudian dipakai sebagai simbol pembaptisan. Jadi orang dibaptis menggunakan air. Pelaksanaan sakramen baptisan, upacara suci baptisan ini juga dilakukan hampir sama dengan Katolik. Dari aliran Protestan Katolik mempunyai satu kewajiban dibaptis dengan cara dipercik. Makna baptisan itu diambil dari kata baptoh, diambil dari bahasa Yunani. Baptoh itu artinya dimandikan. Nah, Protestan dan Katolik membaptis seseorang yang menjadi Kristen itu, menjiwai sekaligus pengakuan Kristen, adalah ketika masih kecil, masih bayi, balita atau kekanak-kanakan, lalu dipercik dengan air. Begitu juga orang yang murtad dari Islam, kemudian dia masuk ke lembaga Protestan atau Katolik, maka mereka harus dibaptis dengan cara dipercik. Lain halnya lagi dengan gereja yang lain lagi, cara pembaptisannya pun beda, yaitu anabaptis. Anabaptis juga diambil dari kata bahasa Yunani, yaitu ana artinya ulang, baptis adalah baptisan, baptoh.
bapto itu dimandikan. Jadi menurut aliran ini, Anabaptis ini seperti Pantekosta, Gereja Bethel, dan lain sebagainya. Mereka di luar dari lembaga Protestan dan lembaga Katolik. Institusi ini berbeda-beda. Oleh karena itu, mereka melakukan baptisan ketika dewasa, dibawa ke sungai atau dibawa ke kolam, kemudian dimandikan, ditenggelamkan. Nah, ini beda dengan cara Protestan dan Katolik, yaitu dipercik. Inilah sebabnya saya lebih tahu persoalan ini, karena saya hidup dalam kalangan Kristen, dan di Manado sana mayoritas orang beragama Kristen. Baptisan ini adalah simbol sakramen. Ada beberapa sakramen yang dilakukan dalam keadaan orang dicap atau di jiwanya sudah menjadi pengikut Kristus dalam lembaga Protestan. Yang pertama adalah sakramen perjamuan kudus, dan kemudian yang kedua ini adalah baptisan. Dan baptisan ini adalah satu-satunya syarat orang menjadi Kristen, harus dibaptis. Nah, pembaptisan ini berbeda. Pembaptisan yang dilakukan adalah dengan menggunakan air, tapi caranya berbeda. Protestan dipercik, kemudian Pantekosta atau aliran Anabaptis ditenggelamkan di sungai atau di kolam. Nah, itu jadi seluruh badannya, sekujur badannya itu dimandikan, dimasukkan ke dalam air. Nah, inilah perbedaan antara tiga denominasi gereja, Protestan, Katolik, dan Anabaptis. Nah, ini tidak ada yang lebih paham jamaah untuk menjelaskan ini, karena saya ditanya oleh beberapa orang jemaah. Saya yang lebih tahu soal ini karena saya pernah hidup di sana, saya pernah dibaptis, dan saya juga sering membaptis. Ketika masuk Islam, saya anggap semua itu hanyalah simbol, dan saya tidak mengamini itu adalah sebuah perayaan suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah musyrik dan bertentangan dengan nilai-nilai akidah Islam, dengan melandaskan pengakuan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oleh karena sebab itu, ini adalah hoax. Ini adalah fitnah yang sangat luar biasa, membawa-bawa orang ke dalam ranah politik dengan menghadirkan perpecahan di antara umat, dan kemudian mengatakan bahwa orang yang kuat imannya, kami saja ini, orang yang kemudian dari Kristen masuk Islam, begitu kuat mempertahankan iman Islam. Apalagi beliau ini terlahir dari keluarga muslim yang sangat-sangat fanatis. Bukan fanatis buta, tetapi fanatis yang luas keluarga beliau. Saya baru beberapa hari lalu, tanggal 31 Desember kemarin, akhir tahun, saya diundang keluarga besar Anies Baswedan yang ada di Kabupaten Kuningan. Jadi saya tahu persis, keluarga beliau itu tidak ada satupun yang Kristen. Keluarga beliau itu adalah muslim yang setia, muslim yang istiqomah, muslim yang taat, muslim yang santun. Keluarga beliau itu adalah keluarga Islam yang menghormati semua agama-agama yang ada di dunia. Jadi kunjungan beliau ke bumi Papua itu adalah tidak bedanya dengan kunjungan pejabat-pejabat lain di daerah-daerah lain, kemudian dikalungkan bunga, karangan bunga, atau dikalungkan benda-benda adat istiadat budaya yang ada di satu daerah. Sama dengan di daerah-daerah lain juga, karena negara kita ini kaya dengan budaya adat istiadat. Jadi apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan ini bukanlah murtad dari Islam. Allahu Akbar. Beberapa bulan yang silam, bersama sosok kandidat juga yang lain, Pak Ganjar Pranowo, mereka berhijrah. Mereka datang, mereka melaksanakan jihad yang paling tinggi, himayatan lil hajj wasadaqa wa'dah allazi jahada bilai haqqa jihadihi wa bajjal juhdah. Jadi mereka melakukan jihad yang paling tinggi. Tidak ada jihad yang paling tinggi kecuali lil hajj, naik haji. Beliau mendapatkan bukan cuma gelar PhD, ditambahkan dengan gelar haji, gelar yang paling tinggi di dunia dan akhirat. Beliau sudah haji, bagaimana mungkin beliau akan murtad dari Islam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Inilah fitnah sesama muslim, hanya karena mencari muka, penjilat terhadap kekuasaan, penjilat terhadap rezim, mencari-cari kekurangan orang lain. Bersyukur kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan sosok pemimpin yang cerdas, mudah, gagah perkasa, jujur, amanah, melekat dalam diri Rasulullah SAW. Itulah yang ada dalam diri Anies Baswedan, sang pemimpin. Insya Allah ditakdirkan Allah akan jadi presiden tahun 2024, periode 2029. Kalau kita sakit hati hanya karena masalah politik, jangan membawa-bawa sampai ke agama. Allahu Akbar ya Karim. Saya dikenal di tanah air ini pendakwah,
yang paling keras. Saya dikenal sebagai pendakwah yang paling tidak toleran, bahkan hingga ditangkap dimasukkan ke dalam penjara hanya karena mempertahankan keimanan Islam. Saya yang dari Kristen saja begini, keras mempertahankan keimanan Islam, apalagi Pak Anies Baswedan. Innalillahi. Ini tukang-tukang fitnah di negara kita Indonesia ini. Hanya karena kedudukan, hanya karena kekuasaan, bahkan hanya karena fulus 1-2 rupiah, kendati memfitnah saudara muslim murtad. Astagfirullahalazim. Dan banyak yang begitu. Orang beriman kuat dalam Islam mereka anggap murtad. Bahkan orang yang dari kafir masuk Islam, setia memperjuangkan Islam, mereka tuduh akan murtad. Ini mulut-mulut dan hati yang busuk banyak sekali di Indonesia ini. Astagfirullahalazim. Bagaimana negara kita mau diberkahi, sesama kita umat Islam tidak bisa menjaga rahasia perjuangan di dalam Islam. Bersyukur kita sekali lagi jamaah rahimakumullah. Allah mengutus pemimpin yang muda, gagah, cerdas. Allahu Akbar. Bukan karena emosional, sekedar karena beragama Islam kita memilih Pak Anies. Bukan. Kita menginginkan perubahan, kerusakan di bidang hukum, kerusakan di bidang ekonomi, bahkan praktik korupsi terjadi di mana? Di lembaga tertinggi negara. Para pemimpin pusat melakukan hal itu. Kita butuh perubahan bagi negara ini. Jangan karena alasan politik kemudian kita memfitnah saudara kita yang kokoh dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sarankan kepada kita, bertarunglah, berkontestasilah dengan cara yang sehat, sportif dalam pertarungan. Pujilah kandidatmu, silakan angkat kandidatmu, kinerja apa yang kalian angkat. Jangan baper, jangan membujuk-bujuk jamaah dengan berita-berita viral yang kemudian menjatuhkan demi kekuasaan. Jangan. Siapa yang pendukung Prabowo, silakan puji kandidat Prabowo. Apa kinerja Prabowo, apa gagasan Prabowo, itu yang dipuji. Siapa yang menjadi pendukung Ganjar, puji Ganjar. Apa yang menjadi kandidat Ganjar. Tapi kami dan seluruh lapisan masyarakat yang rasional, bukan karena emosional, kami memilih Anies Baswedan karena kemampuan beliau untuk memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah, Amin is the best. Bagaimanapun cara kalian memfitnah, ingat baik-baik, baptisan dengan 2 syarat. Yang pertama, orang yang betul dibaptis adalah orang yang sudah hati pikiran jiwanya beragama Kristen. Yang kedua, orang yang dibaptis harus menggunakan air. Itu tidak ada air dan tidak dibaptis, itu bukan sakramen baptisan. Sakramen baptisan itu adalah pelaksanaan ibadah suci bagi umat Kristen. Jadi tidak mungkin Pak Anies dibaptis. Ini adalah pengkhianatan, ini adalah fitnah, ini adalah hoax yang paling nampak. Tidak bisa kita tolerir. Harus dilawan, harus dijawab. Beberapa jamaah bertanya kepada saya, wahai saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimah, inilah jawaban saya. Barakallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.